selamat pagi anak-anak. Bersyukur ya, pada hari ini kita belajar kembali, yaitu belajar tematik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang masih dalam keluarga kita. Ya, masih dalam dari ayah, ibu, kakak, adik, dan kita semua. Nah, hari ini ya, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Ya, oke, Ibu Agatha ajak anak-anak semuanya untuk sikap berdoa dengan baik. Ya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Anak-anak boleh mengikuti doanya Bu Agatha. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah siap belajar. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mengerti dan dapat duduk diam serta tenang mendengarkan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita mulai ya belajar hari ini. Hari ini kita mau belajar yang namanya adalah kerjasama di keluargaku. Ya, seperti judulnya yang anak-anak sudah lihat. Nah, apa sih ya kerjasama itu? Ya, kerjasama itu berarti bekerjanya melakukan halnya itu bersama-sama. Ya, bukan sendirian, tetapi bersama-sama. Nah, sini kita mau belajar kerjasama di dalam keluarga kita. Ya, apa saja? Yuk, kita mulai ya belajar kita hari ini. Oke, nah masih ingat ya dengan keluarganya Papa Edi? Nah, ternyata Papa Edi ini ternyata dia pindah rumah. Ya, pindah rumah ke tempat yang baru. Nah, anak-anak lihat nih, di mobilnya ini banyak sekali barang-barangnya yang harus dibawa ke rumah barunya. Ya, di sini juga ada Daniel. Ya, anak-anak masih ingat kan ya dengan Daniel, dengan keluarganya Bapak Edi. Nah, kita lanjut lagi ya. Lalu apa yang terjadi nih ketika mereka pindah rumah? Oh, ternyata ya. Oke, kita baca sama-sama ya tulisannya ya. Satu, dua, tiga. Semua anggota keluarga kerjasama membersihkan rumah baru. Nah, karena Papa Edi itu dan keluarganya itu pindah ke rumah baru, nah mereka semua ini ya bersama-sama membersihkan rumahnya karena rumahnya masih dalam keadaan yang kotor. Jadi ya bukan hanya papa mamanya saja yang membersihkan rumah, tapi kakak dan adik juga ikut membersihkan. Ya, ini Daniel dan Dina juga ikut membersihkan rumah barunya. Ya, kenapa sih nggak harus papa dan mamanya saja? Kenapa ya? Karena rumah ini adalah rumah bersama, ya, yang tinggal itu papa, mama, Daniel dan juga Dina. Ya, jadi memang ini adalah tugas dari setiap anggota keluarga untuk membersihkan rumahnya. Ya, anak-anak juga seperti itu seperti di rumah ya. Jangan hanya mama papanya aja nih yang menyapu ya. Coba anak-anak belajar cara menyapu rumahnya ya supaya menjadi lebih bersih lagi. Oke, kita lanjut. Nah, lalu Ibu Agatha mau tanya nih ya, apa arti kerjasama? Nih, oke, Ibu Agatha akan bacakan ya. Kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara mama, papa, kakak, dan adik. Kemudian, nih ya, bersama-sama yaitu semua anggota keluarga untuk meringankan pekerjaan sehingga pekerjaan cepat selesai. Ya.
Tadi pada saat Papa Daniel dan keluarganya itu membersihkan rumah, kalau misalnya dikerjakan secara semuanya dengan anggota keluarga lainnya, maka pekerjaannya akan cepat selesai ya, karena banyak orang yang mengerjakannya. Tapi kalau hanya mama dan papanya saja ya, pasti pekerjaannya akan selesainya lebih lama karena hanya dikerjakan 2 orang. Tapi kalau dengan Daniel dan Nina jadi 4 orang, maka otomatis akan semakin cepat selesai. Nah, itu gunanya kerjasama. Ya, selain dikerjakan bersama-sama, pekerjaannya akan terasa lebih ringan ya dibandingkan dengan 1 atau 2 orang saja. Dan kemudian pekerjaannya akan lebih cepat selesai, lebih bersihnya lebih cepat ya. Itu. Jadi anak-anak tahu nih ya arti dari kerjasama. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ya, selain itu apa aja sih contoh kerjasama yang ada di rumah yang pernah anak-anak lakukan mungkin? Oke, kita cari tahu ya sama-sama. Nah, ini ya, semuanya karena mau pindahan ya. Jadi semuanya ini adalah kerjasama angkat barang. Ya, walaupun barangnya ada yang berat-berat, tapi anak-anak kalau misalnya mau kerjasama angkat barang yang ringan saja. Oke, nah ini salah satunya. Kemudian ada lagi. Nah, ini ya, misalnya dia mengumpulkan botol-botol atau sampah-sampah yang masih bisa digunakan kembali, botol plastik. Ya, nih. Atau membuang sampah ya, memisahkan antara sampah yang benar-benar harus dibuang atau ada yang masih bisa digunakan lagi. Ya, kemudian selanjutnya, apalagi ya? Nah, ini ya, ada yang buang sampah ya, pekerjaannya ada juga yang mengelap meja karena mengelap mejanya ini dalam keadaan yang kotor. Oke, ini contohnya. Ya, lap meja. Oke, jadi masing-masing punya tugasnya sendiri. Ada yang buang sampah, ada yang lap meja. Itu juga salah satu bentuk kerjasama di rumah. Kemudian ya, membersihkan halaman rumah bersama. Nah, anak-anak sudah lihat nih di gambarnya, coba perhatikan. Ya, yang laki-laki, kakak laki-laki, ya dia sama adiknya, dia itu membersihkan rumput, tanaman, ya. Kemudian ayah dan ibunya ini menyapu. Nah, ini tugasnya dilakukan dengan bersama-sama, ya, sama-sama membersihkan halaman rumah mereka. Supaya apa sih? Supaya halaman rumahnya menjadi kotor. Oh, bukan? Menjadi bersih dan lebih enak untuk dilihat, lebih nyaman, ya, lebih rapi. Ini adalah kegiatan yang benar. Oke. Kemudian apalagi ya? Nah, ini ya. Ternyata ada mama, papa, kakak, dan adik sedang membuat masakan ya, sedang membuat masakan. Nah, ini juga salah satu bentuk kerjasama ya, masak bersama. Ada yang mama, ada yang pegang kompor, pegang membuat sup ya. Kakak sedang mengaduk yang laki-laki, yang adik lagi ngapain ini? Oh, lagi tadi sudah potong-potong misalnya, ayah juga potong-potong ya, membantu. Ya, adik juga membantu misalnya kasih garam atau misalnya kasih bumbu-bumbu lainnya. Nah, ini kegiatan masak bersama. Kalau anak-anak, apakah sudah pernah masak bersama dengan keluargamu? Kalau Ibu Agatha sudah pernah ya. Ini sering sekali ya waktu Ibu Agatha masih di rumah. Oke, lanjut. Apalagi ya? Nah, kemudian ini ya ada anak laki-laki dan juga ada ayahnya. Mereka sedang apa? Sedang mencuci piring. Ya, mereka lagi cuci piring bersama.
Nah, yang ayah dikasih sabun ya, lalu bersihkan pakai air, dibilas. Kemudian adik apa? Adik membantu untuk mengelap piring itu yang sudah bersih ya supaya tidak basah lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerjasama juga dalam cuci piring supaya pekerjaannya itu lebih cepat selesai ya itu daripada dilakukan secara sendirian ya. Kemudian apalagi ya? Nah, ini di rumah ya. Kalau misalnya mama sudah jemur pakaian, anak-anak bisa membantu mama untuk melipat baju. Nah, Ibu Agatha tahu pasti ada anak-anak yang sudah bisa membantu mamanya melipat baju. Ya, ini juga ya, perlu dilatih, perlu dibantu mamanya. Kemudian atau pas lagi jemur ke baju, ya, jemur baju, anak-anak bantu peras. Kalau misalnya tidak sampai di jemurannya, anak-anak bantu peras saja atau bantu ambilkan pakaiannya aja yang perlu dijemur. Oke, lalu apa lagi ya? Nah, ini setrika baju. Nah, ini salah satu bentuk juga ya. Kalau misalnya nanti anak-anak ya, kalau sudah mulai usianya lebih besar lagi, ya, anak-anak bisa belajar menyetrika baju. Bu Agatha dulu juga membantu mama dalam setrika baju ya supaya mama juga bisa melakukan hal yang lain lagi gitu. Dan merapikan baju. Misalnya kalau anak-anak sudah pakai bajunya, jangan asal dibuang sembarangan, taruh sembarangan. Tapi dirapikan dengan baik di lemarimu. Ya, atau misalnya setelah ada yang menyetrika baju, anak-anak bantu untuk memasukkannya ke dalam lemari supaya lebih rapi lagi. Nah, ini contohnya. Ya, anak-anak bisa perhatikan. Kemudian apalagi ya? Nah, ini dia membersihkan mobil. Ya, bersihkan mobil. Ada yang pakai air, pakai selang, ada yang sabun-sabun, ada yang lap-lap. Nah, semua ini dilakukan secara bersama-sama. Ya, ini di sini digambar ada 4 orang yang membersihkan mobil. Coba kalau satu orang yang membersihkan mobil, capek enggak? Capek sekali ya, satu mobil ya besar, lalu dikerjakan sendiri, nyabunin sendiri, kasih air sendiri, pasti lebih lelah, lebih capek ya. Kalau berempat, nah bersama-sama, nah ini pasti akan lebih cepat selesai ya dan juga pekerjaannya juga semakin tidak terlalu capek kalau satu orang. Kalau berempat ini masih bisa dikerjakan bersama-sama. Punya tugasnya masing-masing. Itu ya, membersihkan mobil atau motor juga bisa. Oke, kemudian ya, ini ada kakak dan adik sedang belajar bersama. Ya, ini juga satu bentuk dari kerjasama. Kalau misalnya eh, adikmu sedang butuh bantuan, ya dibantu saja. Ya, malah merapikan mainan atau dalam belajar mungkin kalau masih punya adik kecil. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini ya, bersama kakakmu, bersama adikmu ini merapikan tempat tidurmu ya supaya keadaan yang baik. Kalau misalnya nih satu tempat tidur ini kan adalah tempat tidur kakak dan adik ya. Jadi jangan hanya kakak saja yang bereskan tempat tidur, tapi adik juga harus bereskan tempat tidur. Nah, tempat tidurnya juga besar ya. Jadi tidak bisa satu orang saja yang rapikan karena besar sekali. Makanya butuh bantuan dari orang lain. Ya, ini namanya kerjasama. Lakukan bersama-sama. Lalu nih ya, coba anak-anak lihat ya. Apakah ini contoh kerjasama? Ya, misalnya yang satu ada tiduran ya, lalu yang satunya ada yang bersih-bersih. Coba anak-anak pikirkan mana sih yang menunjukkan contoh kerjasama? Yang tiduran atau yang bersih-bersih?
adalah yang bersih-bersih. Ya, kalau misalnya yang tiduran ini bagaimana? Kerjasama bukan? Bukan ya. Kalau yang sedang tiduran ini adalah bukan contoh kerjasama. Ya, dia tiduran sendiri. Ya, adik-adiknya lagi nyapu, lagi beresin beresin rumahnya. Yang kakak paling besar kok malah tiduran. Ya, begitu. Nah, ini salah. Harusnya apa? Kakak tidak tidur. Kakak juga ikut membersihkan rumah. Nah, ini namanya kerjasama. Tapi kalau yang digambar ini bukan ya, karena ada yang tidur dan ada juga yang membersihkan rumahnya. Ya. Kemudian ini ya, apakah ini contoh kerjasama? Ya, di luar itu ayah dan ibu ada yang bersihkan rumput, ada yang sapu-sapu, lalu adiknya ada yang siram bunga, ada yang bereskan tempat tidur juga. Semua punya tugas masing-masing. Apakah ini adalah contoh kerjasama? Kalau iya, coba kasih jempolnya. Kalau tidak, coba kasih silang. Jadi ini contoh kerjasama, iya atau bukan? Adalah iya, ya ini adalah contoh kerja sama. Karena semua anggota keluarga punya tugasnya masing-masing, ya melakukan kegiatan dari membersihkan rumah. Nah, lalu nih, apakah ini contoh kerjasama? Ya, papa mamanya lagi beresin ada lampu, ada apa membersihkan lantai, adiknya lagi beresin buku. Kakak laki-laki ini malah main bola di saat keluarganya lagi membersihkan rumah. Apakah ini contoh kerjasama? Iya atau tidak? Adalah iya? Oh, tidak ya, tidak. Karena apa? Kakaknya ini tidak ikut dalam kegiatan kerjasama dari keluarganya. Nah, ini ya, siapa yang seperti ini? Misalnya, papa mama lagi nyapu, ya, lagi bersihkan rumah. Anak-anak malah nonton TV enak-enak. Atau anak-anak malah ini main-main di luar. Ya, atau bilang, tidak mau, saya tidak mau menyapu, saya tidak mau mengepel. Nah, itu tidak boleh begitu. Anak-anak juga bisa bantu dari hal-hal yang sederhana. Beresin buku, atau ambil sampah yang ada di bawah, ya, ada plastik-plastik mungkin. Nah, bantu untuk keluargamu membersihkan halaman rumah atau bagian rumahmu. Lalu apalagi nih? Ya, kita lihat nih ya. Kalau misalnya anak-anak perhatikan dari gambar ini, ya, ada yang masing-masing punya tugasnya. Nah, kita baca sama-sama tulisannya, ya. Jika kita selalu bekerja sama, hal yang berat menjadi ringan. Nah, hal yang berat itu apa sih kalau misalnya kita mengerjakannya sendirian? Kita seorang diri sendirian bereskan satu rumah. Itu berat sekali ya, itu pasti capek sekali. Ya. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan 4 orang mengerjakan membereskan rumahmu, satu rumahmu. 4 orang dengan satu orang. Ya, kalau satu orang aja sendirian itu pasti berat sekali. Tapi kalau semakin banyak kita bekerja sama dengan orang lain, maka hal yang kita lakukan ini akan semakin ringan, semakin mudah, dan tidak terlalu banyak tugasnya. Itu yang perlu anak-anak ingat dan perhatikan. Lalu apalagi ya? Nah, ini ya, ayo kita bekerja sama membantu pekerjaan rumahmu atau hal apapun dengan sukacita. Ya, jangan cemberut-cemberut ya, nyapunya sambil marah-marah. Marah-marah gitu, enggak. Ya, enggak boleh seperti itu. Harus dengan sukacita. Karena pekerjaannya akan semakin lebih bisa dilakukan dengan yang baik. Kalau marah-marah, ya hasilnya juga tidak baik. Ya, seperti itu.
Oke, selanjutnya ya, di sesi 2 ini anak-anak akan mengerjakan LKS di Google Classroom. Ya, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu Agatha, kita sama-sama sudah belajar tentang arti kerjasama. Lalu tentang contoh-contohnya kerjasama di dalam keluargamu. Ya, tadi coba sebutkan satu contoh kerjasama yang tadi anak-anak sudah lihat. Apa? Ya, membersihkan rumah atau melipat baju, ya, atau apalagi atau mengangkat barang, ya. Nah, itu anak-anak sudah pelajari. Nah, semoga anak-anak bisa mengerti, bisa paham ya tentang kerjasama. Dan Ibu Agatha ingatkan anak-anak juga harus melakukannya di rumah. Ingat, kalau di rumah itu rumahmu, ya. Jadi kalau untuk membersihkan rumah harus dikerjakan oleh semua anggota keluarga. Ya, jadi jangan pada saat papa mama sedang bersihkan rumah, anak-anak lagi tidur cantik. Nah, itu anak-anak tetap harus bantu ya, bereskan buku atau tempat tidur, mainanmu sendiri, ya. Itu, bantu sama adikmu. Kita sama-sama ya untuk membersihkan mainan. Nah, bilang sama adikmu seperti itu. Itu juga adalah bentuk kerjasama. Oke, nanti penjelasannya akan ada di sesi 2. Nah, sekian dulu untuk belajarnya hari ini. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami sudah belajar tematik. Hari ini kami belajar tentang kerjasama di rumah. Tuhan Yesus, biarlah kami dapat mengerti tentang arti kerjasama ini. Dan juga Tuhan, kami juga boleh bisa melakukan ini di dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati belajar kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, jangan lupa tetap harus melakukan kerjasama di rumahmu. Oke, dadah anak-anak. God bless you.